Maka ketika terjadi misal tabrakan, otaknya kena, sarafnya rusak, hilang ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Bagaimana menurut Anda ceramah di depan tadi? Ulama, sebagaimana kita ketahui, itu adalah warasatul anbiya atau pewaris nabi. Misal sebagai contoh, sebagaimana ceramah di depan tadi, kalau seorang alim ulama punya ilmu, kemudian terjadi sesuatu yang tak diinginkan sehingga membuat otaknya rusak, ya rasanya hal itu terlalu mengada-ada. Kalau yang namanya ulama, apalagi yang sudah menjadi wali Allah, itu kan sangat jarang terjadi hal-hal yang seperti itu. Dan lagian Allah itu kan maha kuasa. Allah juga punya rencana lain yang tak diketahui oleh makhluk di bumi ini. Jadi misal sesuatu terjadi pada seorang ulama yang seharusnya menurut logika itu bisa merusak otak, namun bisa saja atas kuasanya Allah otaknya tidak rusak. Seorang ulama apalagi wali pasti akan dilindungi dari hal-hal yang seperti itu. Atau misal hal seperti itu memang terjadi, Allah juga bisa membuat takdir atau ketetapan yang berbeda terhadap ulama atau kiai tersebut. Dan semua itu adalah terserah Allah. Namun yang lebih penting diambil pelajaran dari ulama itu bukanlah hal-hal yang seperti ini. Artinya apa? Artinya seorang ulama itu menjadi mulia, menjadi luhur ya karena ilmunya, dan ilmunya tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga salah satu pelajaran yang bisa dipetik dari orang awam, kalau ingin dimuliakan Allah, maka banyaklah menuntut ilmu, banyaklah mengaji ilmu agama agar menjadi seorang ulama. Karena dengan banyaknya ilmu diharapkan orang bisa menata hidup sesuai ajaran Islam. Dan kemuliaan di sini yang paling utama adalah kemuliaan di sisi Allah, bukan kemuliaan di hadapan manusia. Meski yang sering terjadi, jika orang dimuliakan oleh Allah, maka makhluk di bumi dan di langit juga akan memuliakannya. Dan orang menjadi mulia itu juga karena ilmu dan akhlak. Sementara kalau dibandingkan dengan kemuliaan zuriyah Kanjeng Nabi, yaitu sebuah perbandingan yang tidak tepat. Kenapa? Kalau zuriyah Nabi menjadi mulia, itu kan karena warisan dari nenek moyang saja. Warisan dari leluhur, yakni berupa nasab atau garis keturunan. Sementara kalau ulama atau kiai, itu mereka benar-benar berjuang menuntut ilmu dalam rangka mencari ridha Allah. Jadi beda, yang dzurriyyah itu mulia karena warisan, yang ulama itu mulia karena usaha. Lagian soal dzurriyyah Nabi, kalau di video awal tadi yang disebut-sebut adalah Habib. Kan saat ini semua belum jelas. Status Habib di Indonesia kan lagi diragukan, lagi dipertanyakan kebenarannya. Nah kalau misal ternyata nanti terbukti bahwa Habib itu bukan dzurriyyah Nabi, bagaimana? Apakah tidak rugi kalau mencintai? Apakah tidak salah dalam mencintai? Kalau cuma salah dalam mencintai, mungkin bisa dimaklumi ya, dan Tuhan pasti akan memberi ampunan. Tapi repotnya dan bahayanya, itu kalau yang dicintai itu salah, kemudian masih memanfaatkan orang yang mencintainya untuk kepentingan pribadi. Misalnya, untuk mengumpulkan harta. Kan kasihan juga yang mencintai. Belum lagi kalau yang mencintai itu sudah berkorban harta, bahkan berkorban nyawa, kemudian masih terus dihina dan direndahkan, kan lebih kasihan lagi. Karena kalau dzurriyyah Nabi yang sudah terbukti keasliannya, yakni misalnya para dzurriyyah Wali Songo, itu kalau dihormati dan dicintai oleh orang yang bukan dzurriyyah Nabi, otomatis akan membalas cinta dan pengorbanan si pecinta tersebut dengan lebih besar atau lebih banyak. Sebab para dzurriyyah Wali Songo itu juga punya gengsi. Datuk mereka itu kan sudah orang yang sangat mulia, yakni Kanjeng Nabi, sehingga tidak perlu minta dimuliakan lagi. Namun kalau masih minta dihormati, minta dimuliakan, nah itu mungkin memang karena belum mendapatkan kemuliaan atau kehormatan. Sebelum diakhiri, sebaiknya para dzurriyyah Ba'alawi, yakni para Habib dari Yaman, memang melakukan tes DNA. Agar rakyat paham, agar rakyat mengerti, agar rakyat lega dan tidak menjadi tanda tanya sepanjang zaman. Dan tentu saja agar rakyat Indonesia, terutama yang beragama Muslim, tidak salah dalam mencintai. Bapak itu mulia, iya, karena ada ilmu.
sifat alim mengangkat orang itu karena ada ilmu, maka ketika terjadi misal tabrakan, otaknya kena, sarafnya rusak, hilang ilmunya, hilang kemuliaannya. Tetapi habaib, zuriat Rasul, darah daging Rasul, walaupun tercincang-cincang dagingnya, walaupun terpotong-potong tubuhnya, tetap habaib, di situ darah daging baginda Nabi besar Muhammad.